فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita dalam pembahasan makharijul huruf, yaitu tata cara pelafalan huruf hijaiyah secara baik dan benar. Tepatnya adalah kali ini kita masuk kepada pembahasan huruf jim. Seperti pembahasan sebelumnya bahwasanya di dalam ilmu tajwid atau di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Imam Ibnul Jazari menyebutkan bahwasanya huruf jim, huruf shin, dan huruf ya keluar dari satu tempat, yaitu makharijul hurufnya berada pada posisi yang sama. Dikatakan di sana wal wasfu fajimu shinu, ya itulah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari. Penjelasannya bahwasanya jim, shin, dan ya itu dikeluarkan melalui satu tempat keluar. Dari mana? Yaitu tengah lidah mengenai langit-langit atas, atau tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Di antara tiga huruf ini adalah jim termasuk huruf yang paling kuat. Kenapa huruf yang paling kuat? Karena ketika kita melafazkan huruf jim itu, di situ tidak ada nafas yang ikut serta ataupun ada suara yang ditahan. Contoh, ketika jim dilafazkan tidak boleh dengan suara ja, ji, ju atau aj, ij, uj. Nah, suara itu adalah merupakan nafas yang beriringan. Nah, di sini adalah jim dikeluarkan atau dilafazkan dengan suara yang jernih, suara yang bersih. Jelas tidak ada campur daripada nafas. Itulah yang disebut di dalam ilmu tajwid dengan sifat jahar, tertahannya nafas. Contoh, ja, ji, ju, tanpa ada suara seperti yang tadi telah kita contohkan, yaitu ja, ji, ju. Maka itu adalah pelafalan yang kurang tepat. Bukan cara pelafalan huruf jim secara baik menurut dengan ilmu tajwid. Baik sahabat, selanjutnya adalah selain tertahannya nafas, maka jim seperti tadi yang telah disampaikan adalah di antara ketiga huruf tadi tempat keluarnya sama, akan tetapi pelafalannya berbeda, yaitu salah satunya adalah jim termasuk huruf yang kuat. Kenapa? Di situ ketika jim dilafazkan ada di dalam ilmu tajwid sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah ini adalah cara pelafalan huruf di mana suara ditahan atau tertahannya suara. Contoh, ja, ji, ju. Tertahannya suara ini akan sempurna didapat ketika huruf tersebut dalam kondisi sukun. Maka mari kita coba. Baj. Nah, di sini itulah yang dikatakan dengan suara yang tertahan. Tidak sempurna suara itu dialirkan. Di situ terdapat suara yang ditahan. Baj, bij, buj. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya bahwasanya ketika terdapat nafas yang ditahan, ketika terdapat suara yang ditahan, maka di situ dihasilkan suara yang memantul, suara yang terpental. Di dalam ilmu tajwid, suara yang memantul itu disebut dengan qalqalah. Namun dijelaskan dalam kitab ilmu tajwid bahwasanya yang dimaksud dengan qalqalah itu adalah sejatinya yang dimaksud dengan qalqalah itu adalah memberikan sedikit harakat. Namun yang kita kenal sebutan qalqalah itu adalah memantulnya suara. Dari suara yang memantul, dari suara yang terpental, yang aslinya, yang hakikatnya huruf tersebut dalam kondisi sukun, maka ketika terlafazkan dengan adanya suara yang memantul tadi menghasilkan ada sedikit harokat yang terlafazkan. Contoh seperti tadi, jim dalam kondisi sukun, baj asalnya baj. Nah, karena ada nafas yang ditahan, karena ada suara yang ditahan, maka terjadilah suara yang memantul, yaitu qalqalah tadi. Contoh, baj, baj,
baj. Nah, disitulah cara pelafalan huruf jim secara tepat. Selain nafas yang ditahan, suara yang ditahan, maka di situ terdapat suara yang dipantulkan. Contoh yaitu tadi cara melafalkannya baj, baj, baj. Ada suara yang memental atau ada suara yang memantul. Dalam ilmu tajwid suara memantul itu disebut dengan qalqalah. Selanjutnya sahabat, huruf jim itu dilafazkan tidak dengan suara yang ditebalkan, tidak dengan suara yang dikecilkan atau yang dihimpit, sehingga suara jim terlafazkan dengan suara yang begitu tebal dan sedikit dengan pita suara yang dihimpit. Contoh do, ji, do. Selain salah, maka pelafalan tersebut itu juga terdengar tidak enak ya sahabat, terdengar jelek karena bukan pada tata cara pelafalannya. Bagaimana pelafalan huruf jim yang benar? Bagaimana pelafalan huruf jim yang di situ ada terdapat tepat, selain tepat dan benar juga jelas dan terdengar dengan suara yang elok atau indah. Contoh ja, ji, ju, maka di situ jim dilafazkan secara tipis. Tipis tanpa harus menaikkan atau tanpa harus menempelkan pangkal lidah ke atas langit-langit dan tanpa mengecilkan atau menghimpit pita suara, menekan pita suara sehingga suara jim tidak boleh dikeluarkan dengan suara yang tebal. Suara jim ketika melafazkan huruf jim maka senantiasa dengan suara yang tipis, dengan suara yang jernih, yaitu pita suara dibuka. Dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat istifal dan sifat infitah. Contoh ja, ji, ju, tidak ada suara yang ditekuk, tidak ada lidah yang diangkat. Contoh do, ji, do, itu adalah pelafalan yang salah. Pelafalan yang benar adalah jim dilafazkan dengan suara yang tipis, kemudian dengan pita suara yang dibuka, ja, ji, ju, suara yang jelas, tidak ada yang ditekuk, aj, ij, uj. Maka itulah tata cara pelafalan huruf jim. Tempat keluarnya huruf jim yaitu diulangi sekali lagi, tengah lidah mengenai langit-langit atas atau tengah lidah menempel ke langit-langit atas, dan tata cara pelafalannya yaitu seperti tadi, tanpa ada nafas, yaitu nafas yang ditahan, kemudian suara yang ditahan karena tadi telah disampaikan bahwasanya jim adalah salah satu huruf yang kuat. Dikatakan huruf yang kuat tadi adalah karena di situ terjadi tekanan suara atau suara yang ditahan. Adanya nafas yang ditahan dan suara yang ditahan sehingga menghasilkan suara yang memantul, yaitu tadi sifatnya dinamakan dengan qalqalah. Kemudian dengan suara yang tipis saja tidak boleh ditebalkan, dan suara yang jelas tidak boleh dengan pita suara yang ditekuk atau yang dihimpit. Jadi cara pelafalan huruf jim itu adalah jelas suaranya, kemudian pelafalannya jelas, posisi lidahnya tidak boleh diangkat, posisi lidahnya tetap berada pada posisi semula, yaitu berada pada posisi semula, tidak naik, tetap pada tempatnya, turun di bawah, berada pada posisi semula. Kemudian itu tadi dengan suara yang memantul atau terpental. Baik sahabat, mari kita sama-sama berlatih untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwasanya kita telah paham bagaimana huruf jim dilafazkan, dari mana huruf jim dikeluarkan. Kita mulai dengan harokat fathah sampai di dalamnya terdapat sukun dan tasydid, sehingga kita menghasilkan suara yang bagaimana pelafalan huruf jim secara baik dan benar itu tadi. Kita mulai contohnya ja, ji, ju, aj, ij, uj, atau kita tambahkan hurufnya baj, bij, buj, bajja, bija, bujja, ja,
ju, aj, jujan. Ingat sahabat, ketika kita melafazkan huruf dalam kondisi dhammah, maka di situ mulut boleh dimajukan atau mulut boleh dimonyongkan. Kalau bahasa sehari-hari yaitu dengan mulut mencucu. Tetapi mencucunya mulut tidak boleh ke atas, tidak boleh ke bawah, lurus ke depan. Contoh, mulut mencucu ke atas. Ju yang tadinya ju menjadi ju. Tidak seperti itu. Maka itu adalah mencucu yang salah. Ju, seperti itu. Ja, ji, ju. Aje, jujan. Jani, jajena. Minal mujni, majijan, janija. Jajan, jani, jajena. Ingat, di setiap huruf yang dalam keadaan sukun, maka di situ jelas terdapat suara yang memantul pada syaratnya tadi, pada nafas yang ditahan, suara yang ditahan. Salah satunya adalah huruf jim ini, baj, ya. Kita ulangi. Ja, ji, ju, aj, jujan, jani, jajena, minal mujni, majijan, janija. Jajan, jani, jajena, minal mujni, majijan, janija. Jajan, janija. Aji, aji, jihi, ajun. Wa minal mujni, saya ulangi sekali lagi, wa minal mujni, mujajan, janija. Maka seperti itulah sahabat cara pelafalan huruf jim. Bagaimana jim dilafazkan ketika dia berharokat fathah, kasrah, dan dhammah. Lalu bagaimana huruf jim terlafazkan jelasnya ketika dia dalam kondisi sukun dan terlebih pada kondisi tasydid. Semoga pertemuan kali ini, pembahasan kali ini huruf jim bisa memudahkan sahabat sekalian di dalam berlatih melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara baik dan benar. Terima kasih.